Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiah binti Nur Hidayah, nomor induk mahasiswa 172 50 20 10 18. Saya dari kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyakit kanker paru-paru untuk memenuhi tugas akhir bahasa Indonesia dari Bapak Heru Setiawan. Pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian kanker paru-paru, yang kedua gejala kanker paru-paru, yang ketiga etiologi, yang keempat patogenesis, yang kelima pengendalian, yang keenam pencegahan kanker paru. Pengertian kanker paru. Menurut WHO, kanker adalah istilah umum untuk satu kelompok besar penyakit yang dapat mempengaruhi setiap bagian dari tubuh. Istilah lain yang digunakan adalah tumor ganas dan neoplasma. Salah satu fitur mendefinisikan kanker adalah pertumbuhan sel-sel baru secara abnormal yang tumbuh melampaui batas normal dan yang kemudian dapat menyerang bagian sebelah tubuh dan menyebar ke organ lain. Menurut National Cancer Institute 2009, kanker paru adalah pertumbuhan sel-sel kanker yang tidak dapat terkendali dalam jaringan paru yang dapat disebabkan oleh sejumlah karsinogen lingkungan, terutama asap rokok. Ilmu Penyakit Dalam 2001. Selanjutnya yaitu gejala kanker paru-paru. Yang pertama, batuk yang terus-menerus atau menjadi hebat. Yang kedua, nafas sesak dan pendek-pendek. Yang ketiga, kehilangan selera makan atau turunnya berat badan. Dan yang keempat, kelelahan kronis. Selanjutnya yaitu etiologi. Yang pertama, merokok. Perokok berat kemungkinan lebih besar terkena penyakit kanker paru, dikarenakan terdapat kandungan hidrokarbon karsinogenik dalam tembakau yang jika dikenakan pada kulit hewan bisa menimbulkan tumor. Yang kedua, polusi udara. Mereka yang tinggal di kota mempunyai angka kanker paru yang lebih tinggi dikarenakan di kota jarang terdapat pepohonan yang dapat mengikat karbon dioksida yang dihasilkan dari industri ataupun asap kendaraan bermotor. Yang ketiga yaitu diet. Dilaporkan bahwa rendahnya konsumsi beta-karoten, selenium, dan vitamin A menyebabkan tingginya resiko terkena kanker paru-paru. Ilmu Penyakit Dalam 2001. Selanjutnya yaitu patogenesis. Patogenesis kanker paru belum diketahui secara pasti. Sel mukosal bronkial mengalami perubahan metaplastik sebagai respon terhadap paparan kronis dari partikel yang terhirup dan kemudian melukai paru. Sebagai respon dari adanya luka seluler tersebut, maka terjadilah peradangan sel basal mukosal akan mengalami proliferasi dan terdiferensiasi menjadi sel goblet yang mensekresi mukus. Aktivitas metaplastik terjadi akibat pergantian lapisan epitelium kolumnar dengan epitelium squamous yang disertai dengan atipia seluler dan peningkatan aktivitas mitotik yang berkembang menjadi displasia mukosal. Rentak waktu proses ini belum dapat dipastikan, hanya diperkirakan kurang lebih di antara 10 hingga 20 tahun. Jika dilihat dari manifestasi klinisnya, dapat dikategorikan menjadi gejala intrapulmonal, intratorakal, gejala ekstrapulmonal, intratorakal, gejala ekstratorakal non-metastasis, dan gejala ekstratorakal metastasis. Manifestasi lokal kanker paru. Gejala yang paling sering adalah batuk kronis, batuk darah, nyeri dada, susah bernafas, dan penurunan berat badan juga. Selanjutnya, manifestasi ekstrapulmonal intratorakal. Manifestasi ini disebabkan oleh adanya invasi atau ekstensi kanker paru ke struktur atau organ sekitarnya. Sesak nafas dan nyeri dada bisa disebabkan oleh keterlibatan pleura atau perikardial. Selanjutnya, manifestasi ekstratorakal non-metastasis. Biasanya hal ini terjadi bukan disebabkan oleh tumor, melainkan karena zat hormon atau peptida yang dihasilkan oleh tumor itu sendiri. Pasien dapat menunjukkan gejala-gejala seperti mudah lelah, mual, nyeri abdomen, confusion, atau gejala yang lebih spesifik seperti galaktorea. Dan yang terakhir yaitu manifestasi ekstratorakal metastasis. Pasien dengan metastasis ke hepar sering mengeluhkan penurunan berat badan. Kanker paru umumnya juga bermetastasis
ke kelenjar adrenal, tulang, otak, dan kulit. Keterlibatan organ-organ ini dapat menyebabkan nyeri lokal. Metastasis ke tulang dapat terjadi ke tulang mana saja, namun cenderung melibatkan tulang iga vertebrata, humerus, dan tulang femur. Selanjutnya yaitu cara pengendalian kanker paru. Yang pertama, program promotif dan pencegahan. Penyebab utama kanker adalah penerapan gaya hidup yang tak sehat. Maka promotif dan pencegahan merupakan salah satu program penting sebagai upaya pengendalian kanker. Yang kedua, program deteksi dan tindak lanjut dini. Deteksi dini kanker ialah usaha untuk menemukan adanya kanker yang masih dapat disembuhkan, yaitu kanker yang belum lama tumbuh, masih kecil, masih lokal, masih belum menimbulkan kerusakan yang berarti pada golongan masyarakat tertentu dan pada waktu tertentu. Yang ketiga, surveilan dan registrasi kanker. Surveilan dan registrasi kanker merupakan langkah penting lainnya dalam program pengendalian kanker. Surveilan epidemiologi penyakit tidak menular merupakan analisis terus-menerus dan sistematis terhadap penyakit tidak menular, upaya pemberantasan penyakit tidak menular. Sedangkan tujuan registrasi kanker ialah mengumpulkan dan mengelompokkan data penderita kanker dalam upaya menghasilkan insiden kanker dalam populasi tertentu yang diketahui dan menyediakan kerangka penilaian dan pengontrolan pengaruh kanker pada masyarakat. Yang keempat, diagnosis dan pengobatan. Pada saat ini, berbagai rumah sakit di Indonesia sudah mempunyai kemampuan untuk diagnosis dan pengobatan berbagai jenis kanker. Diagnosis pasti kanker dengan pemeriksaan patologi anatomik dapat dilakukan di banyak laboratorium di negara kita. Pembedahan kanker dan pemberian kemoterapi juga sudah lama dilakukan di berbagai rumah sakit di Indonesia. Yang kelima, pelayanan paliatif. Perawatan paliatif sangat diperlukan karena sebagian besar penderita kanker yang berada pada stadium lanjut sulit disembuhkan, sehingga usaha mengatasi gejala dan mencukupi kebutuhan penderita serta keluarga dalam fase terminal menjadi penting. Yang terakhir yaitu cara pencegahan. Pencegahan tingkat pertama. Upaya yang dapat dilakukan adalah upaya promosi kesehatan, upaya untuk memberikan kondisi pada masyarakat yang memungkinkan penyakit kanker paru tidak dapat berkembang karena tidak adanya peluang dan dukungan dari kebiasaan, gaya hidup maupun kondisi lain yang merupakan faktor resiko untuk munculnya penyakit kanker paru. Yang kedua, pencegahan tingkat kedua. Pencegahan sekunder adalah pencegahan yang dilakukan pada orang yang sudah sakit. Tujuannya adalah untuk mencegah perkembangan penyakit lebih lanjut dari penyakit serta membatasi terjadinya kecacatan. Upaya yang dilakukan adalah diagnosis dini, misalnya dengan screening. Yang kedua, pengobatan, misalnya dengan kemoterapi. Yang ketiga, pembedahan atau iradiasi. Pencegahan tingkat ketiga. Pencegahan tersier adalah upaya meningkatkan angka kesembuhan, angka survival atau bertahan hidup, dan kualitas hidup dalam pengobatan kanker berupa penata laksanaan terapi rehabilitatif, paliatif, dan bebas rasa sakit. Misalnya, penderita kanker stadium lanjut membutuhkan terapi paliatif, yaitu terapi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien penderita kanker, baik dengan radioterapi atau dengan obat-obatan. Yang terakhir yaitu daftar pustaka yang diambil dari Badan Litbang Kesehatan Departemen Kesehatan RI 2008, kumpulan makalah Simposium Nasional Litbangkes 4. Yang kedua, Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan WHO Indonesia 2003, konsumsi tembakau dan prevalensi merokok di Indonesia. Yang ketiga yaitu Amin Z 2006, kanker paru, dalam Sudoyo AW Setrio Hadi B. Alwi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila adanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.